Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 111 Perawatan berbeda. Berbagai kepala keluarga yang duduk di baris terdepan tentu saja menyadari bahwa pengurus itu berlari masuk dengan wajah sangat bingung dan melihat pengurus itu membisikkan sesuatu langsung ke telinga patriark tua itu yang menyebabkan ekspresinya langsung berubah saat dia berdiri dari tempat duduknya. Para tamu yang terhormat, orang tua ini perlu permisi sebentar. Setelah berkata demikian, dia mengikuti pelayan itu keluar tanpa menunggu reaksi dari semua orang. Haha, mari kita lanjutkan menonton pertandingan. Ayahku pasti tiba-tiba teringat bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Kepala keluarga Guan berkata sambil tertawa, dan menepisnya, mengalihkan semua perhatian mereka kembali ke panggung. Namun, dia berpikir dalam-dalam, hatinya bingung. Apa yang bisa membuat ekspresi ayahnya berubah begitu saja? Duduk bersama para wanita dari keluarga Guan adalah Xinya, menantu perempuan tertua dari keluarga Guan, yang baru saja menikah, yang hadir di sana untuk menyaksikan pertandingan di atas panggung. Dia berseri-seri saat tatapannya tertuju pada pria yang dinikahinya, yang berkuasa atas semua yang menantangnya, tanpa ada yang bisa menandinginya, dan hatinya membumbung tinggi saat dia melihatnya dengan bangga. Dalam hati berkata dalam hati, pandangannya ke depan benar, dan pilihannya juga tidak salah. Akan tetapi, ketika dia melihat pengurus bergegas masuk dan kepala keluarga pergi bersamanya, kebahagiaannya sebelumnya sirna dalam sekejap dan suasana hatinya tanpa sadar menjadi gelap, sementara tangannya tanpa sadar menarik-narik pakaiannya sementara wajahnya menjadi sedikit pucat. Karena, ketika pengurus itu hendak pergi bersama dengan kepala keluarga, dia memergokinya sedang melirik sekilas ke arahnya yang membuat hatinya sesak, gambaran Guan Xilin tiba-tiba muncul dalam benaknya. Apakah dia benar-benar datang? Dia benar-benar berani datang. Guan Xilin dan Feng Jiu telah memasuki rumah utama dan berjalan menuju arena ketika mereka dihentikan oleh suara rendah dan terdengar tua. Xilin, benarkah itu kamu? Patriark keluarga Guan yang tua berjalan masuk dengan langkah lebar sambil bersandar pada tongkatnya, dan ketika dia melihat sosok yang tinggi menjulang, dia sedikit terkejut, matanya melebar dalam tatapan rumit yang bercampur dengan keraguan, namun, tidak ada sedikit pun jejak keterkejutan di dalamnya. Ketika Guan Xilin menyadari hal itu, hatinya menjadi dingin, dia menatapnya dengan dingin dan dia memanggil dengan singkat kakek. Anda. Orang tua itu ingin bertanya, mengapa kau kembali? Namun, ia menahan diri dan berkata, baguslah kau kembali, pergilah beristirahat di rumah utama dulu. Nanti, aku akan mengobrol denganmu di ruang belajar. Keluarga seharusnya sudah memberitahumu bahwa aku sehat dan hidup. Dia menatap lurus ke mata patriark keluarga yang sudah tua. Kakek, apakah Anda tidak penasaran sama sekali? Mengapa sepupu saya mengklaim bahwa saya telah meninggal? Bukankah seharusnya Anda memberitahu saya bagaimana tunangan saya berakhir menjadi istri sepupu saya? Sebagai seorang yang lebih tua, ketika ditanyai dengan cara seperti itu oleh seorang yang lebih muda, wajah lelaki tua itu menjadi muram dan dia mengerutkan kening sambil menatap Guan Xilin dengan tidak senang untuk memarahinya dengan suara yang dalam. Kata-kata macam apa yang kau ucapkan? Begitukah caramu berbicara dengan kakekmu saat kau kembali? Apa kau tidak mendengarku menyuruhmu untuk datang menemuiku di ruang kerjaku nanti? Baru beberapa bulan dan lihatlah apa yang telah kau lakukan. Apa kau sudah lupa semua sopan santunmu? Rasanya melihatku sehat dan hidup tidak membawa kebahagiaan apapun bagi kakek. Ketika mendengar ini, patriark keluarga Guan yang sudah tua merasa kehilangan kata-kata, dan wajahnya berubah canggung. Guan Xilin menatapnya dengan acuh tak acuh lalu melangkah lebar ke depan, mengabaikan lelaki tua itu. Tetaplah di sana. Kepala keluarga yang sudah tua itu menggeserkan kakinya untuk menghalangi Guan Xilin dan membentak dengan tidak senang, mau kemana kau? Bukankah hari ini adalah kompetisi klan keluarga? Apakah aku tidak ikut ambil bagian? Persaingan hari ini adalah untuk memperebutkan posisi kepala muda klan. Kau sama sekali bukan tandingan Siruan, jadi tidak masalah jika kau tidak ikut serta. Kepala keluarga terus berkata dengan suara rendah, sambil menatap wajah pemuda di depannya, karena kamu sudah kembali, pergilah beristirahat, dan jangan keluar sana dan mempermalukan dirimu sendiri. Mendengar itu, Guan Xilin hanya tersenyum.